Halo guys, welcome back. Kembali lagi dengan saya Fandi. Kali ini kita akan bahas tentang TKP CPNS, mulai dari kisi-kisi, latihan soal, hingga trik cepat. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk di-subscribe channel Fandi AP dan juga follow IG @fandiarya serta @temanasn. Di sini kita juga akan share info-info terbaru seputar CPNS, jadi silahkan di-follow ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga follow. Kalau gitu, langsung aja kita mulai. Kita mulai dari yang pertama, tentang kisi-kisi TKP. Sebenarnya, kalau dibanding periode CPNS sebelumnya, ini nggak ada perubahan. TKP bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan. Berarti sudah sampai tahap aksi nyata, yaitu pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku yang ramah tamah dalam bekerja efektif, agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki. Berikutnya jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan. Yang kedua, bekerja sama. Ketiga, berbagi informasi. Yang keempat, berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga, sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat yang majemuk, terdiri dari beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Keempat, TIK dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Berikutnya, profesional dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Terakhir adalah anti radikal dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikal. Tahu nggak sih individu itu apa anti radikal? Kemudian cenderung dalam bersikapnya seperti apa dan bertindak saat menanggapi stimulus. Artinya saat diberikan beberapa situasi, ya kira-kira kita milih yang mana. Nah, jadi dari 6 tema ini ada 4 tema yang mengalami pengulangan kata, yaitu kata efektif. Efektif berdampak, berarti ada bentuk nyata kan? Ini kaitannya dengan implementasi. Jadi teman-teman ketika TKP nanti utamakanlah tindakan yang efektif, tercapai tujuannya, dan tindakan nyata, bentuk-bentuk implementasi. Tentunya selain kisi-kisi ini, teman-teman juga harus bisa memposisikan sebagai seorang ASN. Karena teman-teman akan direkrut menjadi seorang ASN, maka teman-teman harus punya karakter sebagai seorang ASN. Bagaimana kita mengetahui karakter apa yang harus dimiliki oleh seorang ASN? Teman-teman bisa mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, di mana pegawai ASN memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 45, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Atau ini biasa disingkat dengan berakhlak. Berikutnya, berakhlak ini dijabarkan dalam bentuk kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut. Yang A, berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Berikutnya, akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Berikutnya, kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Berikutnya harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Meliputi menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang, suka menolong, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Berikutnya loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Meliputi memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 45, setia pada NKRI, dan pemerintahan yang sah, menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara, dan menjaga rahasia jabatan negara. Berikutnya, adaptif, yaitu terus inovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan, terus inovasi, dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Terakhir adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis, meliputi memberi kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam kerjasama, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
Karena ini sifatnya adalah undang-undang, tentunya bahasanya sangat umum. Teman-teman bisa detailkan lagi ke dalam kode etik dan perilaku setiap instansi. Jadi misalnya teman-teman mendaftar di instansi A, coba cari kode etik dan perilaku instansi itu. Maka akan lebih detail lagi. Akan lebih kelihatan lagi hal-hal yang harus dilakukan dan nggak boleh dilakukan. Baiknya agar teman-teman lebih menjiwai instansi yang teman-teman lamar nantinya, teman-teman dari sekarang bisa nih browsing, googling, cari kode etik instansi yang teman-teman lamar. Oke? Nah Kak, terus tentang berakhlak ini, apa sih kaitannya dengan 6 tema TKP? Ini punya kaitan, seperti yang A ini. Orientasi pelayanan sama dengan pelayanan publik. Akuntabel, ini dengan profesional. Kompeten, ini juga profesional. Dan juga jejaring kerja. Karena apa? Membantu online belajar. Berikutnya, harmonis. Ini sama dengan sosial budaya dan juga jejaring kerja. Berikutnya, loyal. Loyal ini sama dengan anti radikal. Selain itu, juga profesional. Berikutnya, adaptif. Ini bisa masuk ke profesional. Bisa masuk juga ke TIK. Dan terakhir, kolaboratif. Tentunya adalah jejaring kerja. Jadi, berakhlak ini sebenarnya beririsan dengan 6 tema TKP yang bisa teman-teman jadikan panduan dalam bertindak dan perilaku ataupun dalam memilih opsi-opsi jawaban di TKP. Perlu diingat dalam menjawab soal TKP, kita nggak harus menjawab sesuai dengan diri sendiri, tapi kita harus jawab sesuai dengan karakter seorang ASN. Jadi dari sekarang coba cari aturan-aturan tentang ASN dan jiwai itu. Karena kalau sudah merasa menjiwai, teman-teman nanti akan lebih mudah dalam jawab TKP. Meskipun kadang-kadang bertentangan dengan yang teman-teman lakukan saat ini, paling nggak teman-teman sudah tahu yang mana yang seharusnya dilakukan. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk bahas soal. Nah, di sini teknisnya, saya hanya akan bacakan soal dan langsung saya bahas. Jadi buat teman-teman yang butuh waktu lebih untuk jawab, silahkan di pause video ini. Oke, kita mulai. Soal 1 tentang profesional. Melalui pantauan CCTV, Arif menemukan salah satu karyawan mengambil persediaan barang di gudang tanpa izin. Sebagai security, ia harus menindaklanjuti masalah ini. Tetapi risikonya, karyawan tersebut bisa mendapat sanksi berat, bahkan diberhentikan. Tindakan yang Arif lakukan adalah... Oke, nah teman-teman, di sini lihat ya. Pertama, siapa kita, ataupun siapa subjek di soal, adalah Arif sebagai security. Langsung bayangkan, kira-kira security ini apa aja sih job desk-nya? Setelahnya, lihat masalahnya apa. Masalahnya adalah ada karyawan yang mengambil persediaan atau dengan kata lain adalah ini mencuri. Si Arif harus menindaklanjuti, tapi risikonya adalah karyawan tadi bisa dapat sanksi yang berat, bahkan diberhentikan. Nah, sampai sini ini adalah permainan dari psikologis. Jadi meskipun ada masalah akan diberhentikan, Arif seharusnya tidak mempermasalahkan karena itu udah aturan. Tinggal sekarang Arif bagaimana melaksanakan tugasnya sebagai seorang security yang menemukan ada yang mencuri barang. Kita lihat opsinya. Yang A, meninjau ulang kebijakan dan prosedur keamanan persediaan dan melaporkan tinjauan itu kepada manajemen. Yang ini sepertinya kejauhan sebagai seorang security. Apalagi konteksnya menekankan di sini. Risiko, sanksi berat dan diberhentikan. Berarti bicara tentang karyawannya, bukan tentang kebijakannya. Berikutnya, melaporkan kejadian ini kepada kepegawaian untuk ditindaklanjuti sambil terus memantau perilaku karyawan itu. Masih nyambung dengan konteks soal, kita tahan. Yang C, mengadakan pertemuan pribadi dengannya untuk memahami alasan kenapa dia mengambil barang tanpa izin dan memberikan solusi. Nah, yang C ini kurang tepat kalau secara job desk di security, karena tidak ada bentuk penegakan aturan di sini. Berikutnya, opsi D, menelaah aturan tertulis mengenai tata perilaku penggunaan fasilitas kantor sebagai dasar tindakan yang ambil. Nah, yang D ini kita coret aja, karena harusnya si Arif sudah tahu dong tentang aturan tertulis. Nah, dan yang E, memberikan peringatan terakhir kepadanya dan memintanya untuk mengembalikan barang yang diambil tanpa izin. Lihat di sini, konteksnya adalah secara aturan dia tuh bakal dapat sanksi. Jadi yang opsi E ini kita seperti mengambil diskresi ya, kebijakan khusus, padahal nggak sesuai aturan. Nah, jadi yang E ini kita coret. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kita laporkan kepada kepegawaian sambil terus memantau perilaku karyawan itu. Dan untuk gradasi skornya ada di bawah ini. Ingat soal TKP itu nggak ada skor 0. Sejelek-jeleknya kalau kita isi itu jawabannya berskor 1. Jadi jangan pernah tinggalkan soal TKP tanpa dijawab. Untuk soal satu ini, ada hal yang bisa kita petik, yaitu pilih jawaban sesuai dengan job desk dan yang efektif. Nah, berikutnya kita lanjut lagi ke soal nomor 2.
Abdul, manajer proyek, sedang memimpin rapat tentang proyek yang berisiko terlambat. Joko, rekan yang sering mendominasi dan mengusulkan ide tidak realistis, ikut berpartisipasi. Bagaimana sikap Abdul? Oke, langsung aja kita bahas. Si Abdul sebagai apa? Sebagai seorang manajer proyek yang memimpin rapat. Namun ada rekannya si Joko yang karakternya sering mendominasi dan mengusulkan ide yang nggak realistis. Tentunya jika seperti ini kan membuat kondisi rapat menjadi kurang kondusif. Jadi bagaimana sikap Abdul? Nah, kalau kita lihat makna di soal ini sebenarnya adalah kedatangan rekannya yang suka atau sering mendominasi. Artinya ini sebenarnya belum terjadi. Jadi di sini kan belum pasti. Maka opsi A ini belum saatnya dipilih. Yang opsi B juga sama. Yang opsi C juga sama. Opsi D bisa dipilih karena ada kata jika. Jika ia berusaha mendominasi, mengalihkan fokus. Nah, yang E juga bisa di awal diingatkan, tapi ke semua peserta. Kalau kita lihat lagi ya, yang paling aman adalah opsi E. Ini bentuk dari pencegahan. Opsi D adalah jawaban standar ya. Standar gitu ya, ketika dia melebihi batas, ya kita ingatkan. Tapi yang D ini kan setelah terjadi. Yang E ini masih belum terjadi, kita sudah ingatkan. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Mengingatkan dengan sopan agar seluruh peserta dapat menjaga kondusivitas rapat dan fokus pada agenda yang ditetapkan. Untuk scoringnya ada di bawah ini, dan hal yang bisa dipetik adalah pilih jawaban yang mengutamakan pencegahan dan atau upaya berkinerja di atas standar sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dan etika pemerintahan. Maksudnya gimana sih tentang bahasa di atas standar? Contoh gini ya, standarnya kan ketika ada yang berusaha mendominasi, ya kita ingatkan dia atau tegur. Tapi jika di atas standar, sebelum itu terjadi, kita sudah antisipasi. Begitu teman-teman. Contoh lain begini. Misal dalam bekerja, teman-teman diberikan target harus selesai dalam waktu 10 hari dan harus bagus. Nah, teman-teman ternyata berusaha untuk bisa menyelesaikannya dalam 9 hari dan hasilnya tetap bagus. Nah, ini kan standarnya kan 10. Tapi teman-teman di atas standar nih, 9. Kalau begini, maka pilih jawaban yang di atas standar. Oke? Nah, berikutnya kita lanjut lagi ya. Sekarang soal nomor 3. Sari menerima email dari sebuah perusahaan teknologi yang menginformasikan bahwa akun emailnya terpilih untuk memenangkan hadiah uang tunai dalam jumlah besar. Untuk mengklaim hadiah, Sari diminta memasukkan login akun email dan kata sandi melalui tautan yang diberikan dalam email tersebut. Tampilan tautan itu persis dengan situs resmi perusahaan teknologi itu, namun ada sedikit perbedaan pada alamat URL. Bagaimana sikap Sari? Oke, langsung aja kita bahas. Buat teman-teman yang mengetahui tentang kecurangan-kecurangan dalam teknologi, ini satu bentuk kasus kecurangan, di mana kita bisa lihat klarifikasinya dari kata-kata di soal, yaitu diminta memasukkan login akun email dan kata sandi. Kemudian, ada sedikit perbedaan pada alamat URL. Ini bentuk dari link phishing, teman-teman, ataupun scam. Jadi kita lihat ya opsinya. Kalau kita pilih opsi A, dengan hati-hati memasukkan detail login, ini salah. Karena sama aja kita memberikan password login kita kepada orang lain. Dan juga kalau kita scanning lagi, opsi D juga sama. Opsi B ini mengecek domain dan mencari informasi lebih lanjut. Tahan dulu. Yang E mengabaikan karena masa nggak pernah ikut undian. Oke. Sementara opsi E, kita kirimkan email balasan untuk minta konfirmasi apakah ini benar atau enggak. Oke, saya komentari dulu ya. Yang B ini kita cek domainnya. Apakah memang domain atau alamat webnya sesuai dengan yang resmi. Kemudian mencari info lebih lanjut. Artinya kita bisa pastikan ya, kemana-mana nih, apakah ini benar apa enggak. Nah, yang B ini masih masuk ya. Yang C ini kita abaikan juga bisa, tapi alasannya nggak pernah mengikuti undian apapun. Padahal di soal nggak menyebutkan itu. Jadi yang C ini sebenarnya membuat soal dalam soal sih, kurang tepat juga ya. Sementara yang E ini kita konfirmasi kepada si pembuat link phishing. Tentunya pasti dia bilang, ya ini benar gitu kan. Jadi yang E ini belum bisa valid konfirmasinya. Belum bisa diyakini walaupun dia bilang, oh ini benar gitu. Maka jawaban yang paling tepat, yang paling mendekati adalah opsi B, teman-teman. Mengecek domain dan mencari informasi lebih lanjut sebelum mengambil tindakan. Untuk scoringnya ada di bawah ini. Nah, sekarang lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Budi mengalami musibah kebakaran di rumah dan kehilangan sebagian besar barang berharga. Meski begitu, atasan memberikan tugas mendesak untuk menangani kasus penting yang memerlukan perhatian penuh dan tidak bisa ditunda. Kondisi emosional Budi belum stabil, tetapi tugas tersebut sangat krusial bagi instansi. Bagaimana Budi menyikapinya? Oke, langsung aja kita bahas. Di sini, Budi mengalami musibah. Sedang musibah tiba-tiba diberikan tugas. Ingat, tugas itu sifatnya adalah wajib.
jika ada kata-kata Anda diberi tugas, nah berarti itu wajib dilakukan. Ya, maupun alasannya, tetap itu adalah yang utama. Meskipun kondisi emosionalnya belum stabil, tapi dia harus lakukan tugas ini. Apalagi di sini sangat krusial bagi instansi. Tentunya sebagai seorang profesional, dia harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingan pribadinya. Jadi kalau dia mengutamakan kepentingan pribadi ataupun menolak, maka itu jawabannya yang kurang pas. Nah, opsi A, B, C, D, dan E ini nggak ada yang menolak sama sekali ya. Semuanya positif. Yang A menyelesaikan tugas karena Anda bertanggung jawab sebagai ASN. Opsi B tidak menolak meskipun kondisi belum sepenuhnya stabil karena ini amanah. Yang C menerima tugas dengan penuh semangat. Yang D menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang E menerima perintah segera mempersiapkan tugas dinas meskipun masalah pribadi yang berat. Nah, sekilas kita akan bingung ya, mana nih jawaban yang terbaik? Nah, teman-teman bisa lihat dari aksi nyata atau yang paling efektif atau yang paling dekat dengan hasil. Tentunya, yang A ini menyelesaikan tugas, yang D menyelesaikan tugas. Berarti sudah melewati tahap-tahap di mana kita nggak nolak tugas. Kita tuh akan menerima dan memastikan nggak ada kinerja terganggu. Ataupun kita sudah memastikan ya, menerima dan mempersiapkan tugas. Jadi sudah mewakili jawaban B, C, dan E ketika sudah menyelesaikan tugasnya. Lihat lagi yang opsi A, alasannya kenapa? Karena Anda tuh ASN yang harus mengutamakan kepentingan instansi. Sementara yang D ini dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kondisi emosional agar tidak mempengaruhi kinerja. Kalau kita lihat yang A ini sebenarnya alasan dia mau melaksanakan tugas itu karena memang ini kewajibannya sebagai seorang ASN. Sementara yang D ini kita lihat lebih dari kesadarannya. Dan juga dia ada upaya untuk menjaga kondisi emosionalnya. Jadi yang D ini lebih tepat dibanding opsi A. Sehingga jawabannya adalah opsi D. Menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kondisi emosional agar tidak mempengaruhi kinerja. Untuk scoringnya ada di bawah ini. Di sini, hal yang bisa kita ambil adalah tentang pilih jawaban yang paling dekat dengan hasil. Oke, berikutnya lanjut lagi. Soal 5. Andini adalah warga baru di desa. Ia menyalakan lagu rohani dengan suara yang keras di waktu istirahat malam. Mengetahui kondisi tersebut, sikap Anda selaku tetangganya adalah... Oke, langsung aja kita bahas. Di sini Andini adalah warga baru. Tentunya karena warga baru sepertinya dia belum tahu aturan-aturan di sana ya. Kita bisa tebak seperti itu. Dan Anda sebagai tetangga. Maka ngapain nih? Datang ke rumahnya besok hari untuk kenalan dan menyampaikan beberapa aturan di desa setempat. Nah, yang A ini sebenarnya harusnya ketika ada warga baru kita sudah kenalan ya. Jadi terlalu lama nih. Yang B, menegurnya dengan sopan melalui grup WhatsApp RT. Nah, ini kita sebenarnya mempermalukan. Ingat, di saat kita mau menegur orang, jangan di depan orang banyak. Yang C, segera menemui Andini secara langsung dan memintanya untuk mengecilkan suara lagunya. Tahan. Yang D, melapor Pak RT agar memberikan teguran kepada Andini. Yang D juga belum saatnya dipilih. Yang E, menegur Andini melalui WhatsApp pribadi meminta untuk menyesuaikan volume lagu rohaninya. Oke, antara C sama E bisa dipilih, teman-teman. Tapi di sini yang paling tepat adalah opsi C. Kenapa? Pertama, dia warga baru. Yang kedua, datang langsung karena tetangga itu lebih baik. Dari sisi komunikasi, bisa lebih menyesuaikan. Kalau via WhatsApp, itu kita nggak akan bisa melihat emosionalnya. Terkadang bisa misinterpretasi. Maka opsi C lebih tepat. Segera menemui Andini secara langsung dan memintanya untuk mengecilkan suara lagunya. Untuk scoringnya ada di bawah ini. Oke, sekarang soal berikutnya, nomor 6. Ketika Ibu Rini sedang membuat bahan presentasi penting di kantor, tiba-tiba atasan memanggilnya dari ruangan untuk segera membantu menyelesaikan laporan keuangan yang mendesak dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya melalui email atau pesan. Sikap Ibu Rini yang paling tepat adalah, oke, langsung aja kita bahas. Di sini ada dilematis, ya. Dua kondisi dalam satu waktu. Yang pertama, sedang membuat bahan presentasi penting. Yang kedua, diminta untuk menyelesaikan laporan keuangan. Sebagai seorang ASN, ketika mendapati hal-hal yang begini, kita harus bisa melihat derajat prioritasnya. Mulai dari yang paling penting dan mendesak, penting aja tapi nggak mendesak, sampai ke sangat tidak penting dan sangat tidak mendesak. Kalau kita lihat yang nomor 1 ini, masalah pertama tentang membuat bahan presentasi penting, ini tugas penting, tapi belum mendesak. Artinya deadline-nya masih lama. Karena di soal nggak menyebutkan ini presentasi penting yang juga harus selesai. Sementara nomor 2 ini adalah hal yang penting, tapi juga mendesak. Artinya butuh segera. Sehingga utamakan yang nomor 2 dulu. Setelahnya baru nomor 1. Oke, lihat opsinya. Menerima permintaan atasan dan segera menyelesaikan laporan keuangan, lalu kembali ke penyiapan bahan presentasi. Bisa.
Yang B, menolak dengan sopan permintaan atasan karena sedang fokus menyiapkan bahan presentasi penting. Ini sudah jelas salah. Yang C, menyampaikan saat ini sedang dalam pembuatan presentasi dan merekomendasikan rekan lain untuk membantu. Nah, yang C ini kita tahan dulu. Yang D, menerima permintaan atasan dan segera menyusun laporan keuangan sambil membuat. Nah, yang D ini multitasking, tahan dulu. Yang E, meminta waktu kepada atasan untuk menyelesaikan presentasi. Nah, yang E ini juga gagal paham tentang prioritas. Kita lihat lagi ya, yang opsi C. Yang C ini sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena kita nggak diminta atasan untuk merekomendasikan siapa yang seharusnya. Jadi yang C ini terlalu melampaui wewenang kita. Berikutnya, yang opsi D. Di sini terkesan baik ya, karena bisa multitasking. Tapi lihat, dari sisi prioritas sebenarnya kita belum saatnya membuat bahan presentasi ini. Dan ketika kita berusaha menyelesaikan dua hal yang memang ini butuh ketelitian tinggi dalam satu waktu, itu berisiko nggak fokus ya. Jadi D ini sebenarnya kurang tepat. Maka, menurut saya jawaban paling tepat adalah menerima permintaan atasan dan segera menyelesaikan laporan keuangan, lalu kembali ke penyiapan bahan presentasi. Untuk scoringnya ada di bawah ini. Dan untuk poin yang bisa kita ambil adalah pilih jawaban yang menunjukkan aksi nyata dan bekerja tuntas sesuai dengan prioritas. Lanjut lagi soal berikutnya. Namun sebelum lanjut ya, ini soal-soalnya diambil dari temanasn.com. Teman ASN juga ada buka kelas ya untuk persiapan SKD CPNS, yaitu belajar bareng mentor yang lolos hanya sekali tes. Buat teman-teman yang pengen belajar bareng mentor, bisa nih cobain Bimbel Fokus SKD, di mana ada 23 live class, ada total 8 paket tryout, ada pre-test dan post-test setiap pertemuan dalam bentuk CAT, kemudian tentunya sesuai kisi-kisi dan FR soal terbaru, grup dan quiz harian Telegram sampai tes. Ada rekaman juga, jadi kalau teman-teman kelewat ataupun mau ngulang lagi, bisa cek rekamannya, dan ada diberikan PDF catatan kelas, serta aksesnya setahun. Berikut adalah beberapa testimoni dari teman-teman kita yang sudah lolos di CPNS tahun 2023, dan buat teman-teman yang pengen lihat detailnya, ada kita tampilkan di testimoni di website temanasn.com. Nah, buat teman-teman yang mau cobain, teman-teman bisa daftar melalui website temanasn.com atau dari aplikasi Android-nya, masuk ke menu pusat langganan, pemilihan paket. Setelahnya, pilih paket Fokus SKD Batch 8, dan jangan lupa masukkan kode voucher Fandi AP biar harganya lebih murah lagi. Berikutnya, untuk pembayaran bisa berbagai macam, bank transfer, e-wallet, Alfamart, Alfamidi, ataupun QRIS. Nah, setelah teman-teman bayar, nanti akan otomatis terupgrade. Oke? Nah, ini tadi adalah paket bimbel. Di Teman ASN juga ada kok paket khusus tryout. Yang kita rekomendasikan adalah paket tryout Fokus SKD. Untuk fitur analisis dan pembahasan kurang lebih begini ya. Jadi teman-teman bisa melihat statistik hasil tryout, fitur durasi penyelesaian per subtes, rasio benar salah, analisis per subtes, pembahasan, dan ada ranking. Jadi teman-teman juga bisa ya manajemen waktu di latihan tryout ini. Dan ini adalah beda detailnya tentang yang Fokus SKD dan Fokus SKD Lite. Silakan aja teman-teman yang mau order langsung ke website temanasn.com. Jangan lupa pakai kode voucher Fandi AP biar makin lebih murah lagi. Dan buat teman-teman yang suka belajar dari buku, boleh juga ya cobain buku saya dengan Mas Pingli di buku Drilling Tembus CPNS 24. Untuk isi bukunya, kurang lebih teman-teman akan dapetin buku edisi tahun terkini dengan kisi-kisi resmi, serta update variasi soal, ada e-booknya, ada free 3 paket tryout CAT di Teman ASN. Ini paket TO-nya beda ya dengan paket yang ada di Fokus SKD ini. Kemudian ada grup belajar dan ada kuis harian juga di Telegram. Jangan lupa untuk belinya hanya di Teman Pintar Official Shop aja yang ada di Shopee, atau di TikTok Shop ada penerbit Teman Pintar. Selain itu, bukunya bajakan. Untuk linknya bisa cek ya di link deskripsi video ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ya. Untuk soal berikutnya, soal nomor 7. Ketika Pak Nando sedang bersantai di rumah, tiba-tiba ada tetangga yang memanggil dari rumah ingin mengajak Pak Nando untuk membersihkan selokan saluran air di blok mereka secara mendadak dan nggak ada pemberitahuan lebih dulu. Sikap Pak Nando sebaiknya, oke langsung aja kita bahas. Di sini Pak Nando, ya ingat sebenarnya kalau di soal TKP nggak disebutkan sebagai apa, posisikan sebagai seorang ASN. Jadi ASN itu ya meskipun kita di luar jam kerja, peran ASN itu melekat di diri kita teman-teman. Nah di sini dia sedang bersantai, berarti sedang nggak ada kerjaan. Jadi tentunya kita ikutan ya teman-teman ya. Nah opsi A, menolak, sudah jelas kurang pas. Dan ini nggak ada dijelaskan di soal, jadi membuat soal dalam soal. Yang B, segera mengambil peralatan untuk ikut kerja bakti bersama warga. Benar. Yang C, menjanjikan akan menyusul setelah ia selesai membereskan rumah. Ini juga kurang tepat karena di soal dia sedang bersantai. Yang D, segera ikut kerja bakti agar dinilai peduli. Lihat, niatnya apa? Agar dinilai peduli.
berarti pencitraan, bukan karena kesadaran. Jadi kita coret. Yang E, ikut kerja bakti karena memang sudah kewajiban. Nah, ini alasannya karena kewajiban. Kurang pas. Jadi level tertingginya adalah karena kesadaran. Di bawahnya itu karena merasa itu kewajiban. Di bawahnya lagi itu karena pencitraan atau karena ikut-ikutan aja gitu. Jadi yang paling pas adalah opsi B. Segera mengambil peralatan untuk ikut kerja bakti bersama warga. Untuk scoringnya ada di bawah ini. Hal yang bisa kita petik adalah pilih jawaban yang menunjukkan aksi nyata dan karena kesadaran diri. Oke, berikutnya soal nomor 8. Anda adalah seorang CASN yang sedang menyiapkan dokumen penting untuk diunggah ke website instansi, namun mengalami kendala teknis dalam mengakses layanan e-materai yang disediakan oleh lembaga penyedia. Padahal, batas waktu pengumpulan dokumen sudah sangat dekat dan pembubuhan e-materai merupakan syarat wajib. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk tetap profesional dalam situasi ini? Oke, langsung aja kita bahas. Sebagai seorang CASN yang mengalami error e-materai padahal sudah sangat dekat, sementara ini wajib pakai e-materai, maka ngapain? Opsi A, menghubungi pihak penyedia e-materai untuk melaporkan masalah yang Anda hadapi. Kemudian minta solusi secepatnya, sambil terus mencoba secara berkala pada penyedia lainnya. Berarti tadi mencoba dari beberapa penyedia e-materai. Yang A ini bisa. Berarti proaktif ya kan? Yang B, menyampaikan masalah ini kepada instansi, menjelaskan situasinya, meminta kebijaksanaannya untuk perpanjangan waktu pengumpulan dokumen. Nah, yang B ini sudah jelas kurang tepat. Berikutnya opsi C, mencari saluran alternatif lain untuk mendapatkan akses dan pembubuhan e-materai dan tetap berusaha submit dokumen sebelum tenggat waktu yang ditetapkan. Oke, yang C tahan dulu. Yang D, menunggu balasan info lanjutan dari instansi dan beberapa pihak penyedia e-materai sambil mencoba berkala dan memastikan kembali dokumen lain memenuhi persyaratan. Oke. Yang E, mengusulkan kepada instansi agar memanfaatkan materai tempel sebagai alternatif yang sah. Oke. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Di opsi C, ini sebenarnya sudah diwakili oleh opsi A. Jadi yang C kita coret. Berikutnya, opsi E ini juga kita coret. Kenapa? Karena opsi E ini memanfaatkan materai tempel, padahal syaratnya adalah wajib e-materai. Jadi ini di luar wewenang kita. Kita malah nggak melakukan yang seharusnya kita lakukan, seperti yang dilakukan oleh opsi A atau opsi C. Jadi yang E ini kita abaikan dulu. Berikutnya opsi D. Di sini bahasanya menunggu balasan, info lanjutan dari instansi, dan beberapa pihak penyedia e-materai sambil mencoba berkala. Nah, ini kalau kita baca sekilas, kesannya hanya menunggu. Tapi sebenarnya di sini kita sudah melebihi dari yang A. Yang A masih menghubungi, yang D kita sudah menunggu balasan. Berarti kita sebelumnya sudah membalas, sudah menghubungin, tinggal menunggu konfirmasi. Tapi tetap juga kita berusaha mencoba berkala dan memastikan, nah ada plusnya lagi. Kita nggak hanya fokus e-materai, tapi juga dokumen lainnya kita pastikan sudah sesuai apa enggak, gitu. Jadi yang D adalah jawaban paling komplit. Sehingga yang paling tepat adalah opsi D. Menunggu balasan info lanjutan dari instansi dan beberapa pihak penyedia e-materai sambil mencoba berkala dan memastikan kembali dokumen lain memenuhi persyaratan. Untuk scoringnya ada di bawah ini. Untuk hal yang bisa kita petik adalah pilih jawaban yang menggunakan berbagai alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ibarat air ya, ketika dia dihadang, dia tuh nggak berhenti, tapi mencari celah-celah lainnya. Nah, gitu kira-kira. Oke, lanjut lagi sekarang soal nomor 9. Jali adalah karyawan yang tingkat kehadirannya rendah pada bulan-bulan tertentu sehingga mengganggu kinerja kantor. Sebagai pimpinan, Aldi mendapatkan informasi bahwa Jali sering izin karena merayakan ritual keagamaannya yang banyak. Sikap yang akan Aldi lakukan adalah... Oke, langsung aja kita bahas. Soal ini ada tentang dilematis, yaitu antara keagamaan dengan kinerja. Utamanya apabila ada hal yang bertentangan antara sosial budaya dengan profesional, itu penengahnya adalah komunikasi. Nah, lihat ya opsi-opsinya. A. Menyusun kebijakan khusus untuk Jali agar ia dapat merayakan seluruh ritual agamanya secara penuh. Nah, yang A ini fokus kepada masalah yang keagamaan. Yang kurang pas lagi opsi A adalah khusus untuk Jali. Harusnya bukan untuk Jalinya, tapi untuk agama atau hal lainnya. Kalau begini berarti ada pengecualian hanya untuk Jali kan? Nah, ada spesialisasi. Jadi yang A ini kurang tepat, teman-teman. Yang B, berdiskusi dengan Jali agar dapat menyimbangkan jumlah izin yang diambil untuk ritual keagamaan sehingga tidak mengorbankan kinerjanya. Oke, bisa. Yang C, menjelaskan tentang aturan kerja dan berdiskusi dengan Jali tentang cara menyesuaikan diri antara bekerja dengan ibadah. Oke, yang D, mengatur ulang jadwal kerja Jali khusus bulan-bulan tertentu agar dia bisa merayakan ritual agamanya di luar jam kerja. Nah, yang D sendiri kurang pasnya adalah di luar jam kerjanya.
Kenapa Jali harus cuti atau izin? Karena itu di jam kerja. Jadi yang D ini kurang tepat. Yang E, memberikan peringatan tulis kepada Jali agar lebih memperhatikan tingkat kehadirannya sehingga tidak mengganggu kinerja. Oke. Nah, kalau kita bisa lihat ya, yang A ini, yang saya coret tadi, itu ekstrim kepada sosbud. Kalau yang E ini, ekstrim kepada profesional. Karena dua hal ini menyangkut tema TKP, ataupun dua hal ini sama-sama penting, jadi harus cari jalan tengahnya, win-win solution-nya. Opsi B ini kita membuka diskusi, berarti ada kolaboratif di sini. Yang C juga sama, berdiskusi. Tapi yang C ada plusnya, kita jelaskan dulu aturan tentang kerja. Kenapa perlu jelaskan aturan tentang kerja? Karena di sini sudah mengganggu kinerja kantor. Nah, jadi antara opsi B dan C, menurut saya yang paling tepat adalah opsi C, teman-teman. Menjelaskan aturan kerja dan diskusi dengan Jali tentang cara menyesuaikan diri antara bekerja dengan ibadah. Di sini menggunakan bahasa berdiskusi, berarti ada timbal balik ya. Bagaimana sih sebenarnya cara agar bisa menyesuaikan antara bekerja beribadah, agar kedua-duanya bisa diakomodir. Jadi opsi C ini sudah mewakili opsi B dan lebih lengkap lagi. Maka jawabannya adalah opsi C, dan untuk scoringnya ada di bawah ini. Untuk nilai yang bisa kita ambil di sini adalah pilih jawaban yang win-win solution melalui pendekatan kolaboratif. Dengan mengadakan pertemuan, Aldi dapat memahami kebutuhan Jali dan bersama-sama mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, sekarang lanjut lagi ya, soal terakhir, soal 10. Caca merupakan seorang dokter PNS spesialis jantung. Suatu ketika, seorang pasien menerima diagnosa penyakit serius dan merasa kewalahan dengan informasi yang diberikan. Pasien ini tampak membutuhkan penjelasan lebih lanjut dan dukungan emosional karena mental yang belum siap mendapatkan diagnosa tersebut. Sikap Caca? Oke, langsung aja kita bahas. Caca merupakan seorang dokter yang ada pasien dengan penyakit serius. Di sini pasien ini butuh apa? Butuh penjelasan lebih tentang penyakitnya dan juga butuh dukungan emosional. Coba lihat mana opsi yang bisa mengakomodir masalah di soal. Yang A, mendengarkan keluhan pasien, mencatat setiap pertanyaan, dan memberikan arahan pengobatan dengan penuh perhatian dan empati. Oke. Yang B, memahami kondisi pasien dan berupaya menjelaskan dengan penuh ketenangan terkait detail penyakitnya dan peluang keberhasilan pengobatan. Yang B ini sebenarnya bertentangan dengan yang nomor 2 saya lingkarin. Kenapa? Karena peluang keberhasilan ini nanti pengaruh kepada dukungan emosional. Ya, jadi karena opsi B ini masih setengah-setengah, jadi kita coret dulu. Yang C, menenangkan pasien, oke. Dan menjelaskan nggak perlu khawatir, karena banyak orang menghadapi masalah serupa dan belajar menghadapinya. Oke. Yang D, menjelaskan tentang detail diagnosa dan rencana perawatan, serta memberikan dukungan emosional. Oke. Yang E, memahami perasaan pasien dan berupaya memotivasinya dengan menceritakan kisah inspiratif orang-orang yang berhasil mengatasi penyakit serupa. Nah, kita lihat ya, yang opsi E ini hanya menjawab di masalah 1. Dia nggak menjelaskan info selanjutnya harus ngapain gitu. Kalau yang D ini dijelasin ya, bagaimana rencana perawatan, serta memberikan dukungan emosional. Nah, yang D ini bisa. Kemudian yang opsi C ini juga sama, dia nggak menjelaskan tentang detail bagaimana selanjutnya. Dibanding opsi A, tentunya opsi D lebih tepat. Maka jawaban yang paling pas adalah opsi D, menjelaskan tentang detail diagnosa dan rencana perawatan, serta memberikan dukungan emosional dan penuh empati dan kesabaran. Untuk scoringnya ada di bawah ini. Hal yang bisa kita petik adalah pilih jawaban yang dapat mengakomodir setiap permasalahan di soal atau dapat mewakili jawaban lainnya atau jawaban yang paling lengkap. Nah, ini tadi 10 soal TKP sudah kita bahas. Sekarang saya berikan PR buat teman-teman. Silakan dibaca dulu dan tuliskan jawaban PR-nya di kolom komentar. Nanti itu jawaban yang sesuai akan saya pin. Oke? Nah, terakhir kita akan bahas tentang trik cepat. Sebenarnya untuk bisa cepat dalam mengerjakan soal TKP itu butuh syarat penerapan. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung cepat-cepat aja gitu. Nah, semua ada prosesnya teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman agar bisa cepat, syaratnya adalah paham dulu substansi tiap tema TKP. 6 tema TKP, tahu kode etik perilaku ASN, dan aturan lainnya yang terkait. Contoh tadi kode etik perilaku tiap instansi. Contoh lainnya tentang disiplin PNS, dan lain-lainnya. Bisa dicek lagi teman-teman. Jadi, carilah atau aturan yang menuliskan tentang standar keperilakuan seorang ASN, sehingga kita bisa memposisikan diri sebagai seorang ASN. Nah, setelah paham, berikutnya kita juga pelajari bagaimana cara bisa skimming atau membaca cepat dan juga cepat memahami konteks soal. Jadi TKP ini saya nggak rekomendasikan baca langsung opsinya atau baca hanya di ujung aja, tapi baca secara menyeluruh karena konteks soal itu kadang menyelip di kata-kata tertentu di soal. Jadi jangan di skip bacanya, tapi di skimming baca semua dan ambil apa intinya.
Teman-teman juga bisa pakai metode eliminasi. Seperti tadi yang saya contohkan ketika ngerjain soal, kita banding-bandingkan, kita mendang-mending nih, mana yang lebih baik gitu ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah perbanyak latihan dan diskusi. Jadi soal TKP ini adalah case by case. Tiap soal itu punya nilai bisa kita ambil. Tadi seperti soal-soal sebelumnya, ini saya berikan ya, kira-kira apa sih poin-poin bisa kita petik ya. Sehingga ketika jumpa soal yang senada atau setipe, kita sudah punya pemahaman, sudah punya gambaran, lebih cepat mengerjakannya. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau pengen cepat harus banyak latihan juga gitu. Nanti ala bisa karena biasa. Untuk bisa mempercepatnya bisa juga dengan diskusi-diskusi ataupun sharing ya. Intinya terkait sudut pandang. TKP ini agak beda dengan TWK dan TIU karena menyangkut keperilakuan. Bisa aja perilaku seseorang itu dianggap wajar atau nggak wajar, tergantung sudut pandangnya. Kadang kita melihat soal TKP merasa benar, rupanya kita salah karena beda sudut pandang dengan orang lain. Oke teman-teman, dalam belajar itu nggak ada instan ya, semuanya ada proses. Termasuk seorang yang sukses dalam CPNS. Itu pasti di belakang itu banyak pengorbanan dilakukan. Jangan lihat orang-orang hanya dari hasil yang diperoleh, tapi lihat juga bagaimana cara dia mendapatkan itu, bagaimana perjuangannya. Selain teman-teman melihat orang sukses, lihat juga orang yang gagal di CPNS. Kira-kira apa yang buat dia gagal, sehingga berimbang informasinya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya tutup dengan quote ya. Kebiasaan menunda adalah salah satu bentuk pengkhianatan pada diri sendiri. Oke teman-teman, jadi jangan tunda lagi. Silakan susun waktu teman-teman dan komitmen untuk belajar dengan serius. Kalau gitu, saya Fandi AP, saya pamit undur diri, dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.